Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Monggo ampun ngantos bosen-bosen anggenipun menjuakan doa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kanthi maos alhamdulillahirabbil alamin. Yakin nikmat menika saking Allah. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan nikmat itu untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengamalkan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat wassalam mugi tetap katuraken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kula lan panjenengan sedaya ingkang remen dumateng kula lan panjenengan sedaya ngantos akhir zaman mangke dan tidak ridho di antara umatipun nek ngantos mlebet neraka. Kanjeng Nabi boten ridho menawi umatipun enten sing masuk neraka. Maka beliau sangat mewanti-wanti kita untuk selalu mengikuti jejak para nabi dan rasul, mengikuti jejak beliau, mengikuti jejak para sahabat, karena yang tahu persis tentang hidup ini adalah Rasulullah SAW, dan yang paling tahu tentang Rasulullah adalah sahabat, dan yang paling tahu tentang sahabat adalah para tabi'in, dan yang tahu tentang para tabi'in adalah generasi setelahnya, dan generasi setelahnya, dan generasi setelahnya sampai sekarang ini. Semoga kula panjenengan termasuk orang-orang yang selalu mengikuti generasi-generasi yang mengikuti Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengkaji surat An-Nahl ayat 97. Surat An-Nahl, surat ke-16, juz 14 kalau tidak keliru. Surat yang ke-97. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sinten to sing boten pengin, siapa yang tidak ingin hidupnya layak gitu Pak. Semuanya pengen hidupnya layak gitu. Semuanya pengen hidup yang baik. Tapi kadang-kadang ketika seseorang ingin hidup yang lebih baik, dia tidak punya panduan, dia tidak punya patokan, dia tidak punya pedoman bagaimana cara hidup yang baik. Maka banyak orang yang istilahnya, mohon maaf tidak punya arahan yang jelas atau ngawur bahasa orang Jawa. Mereka menganggap bahwa hidup yang layak itu begini, atau mohon maaf, kadang-kadang ukurannya dunia. Hidup layak itu ukurannya dunia kadang-kadang. Oh, orang itu dikatakan layak begini, harus begini. Sedangkan dunia itu hanya perkara yang sepele, Bukankah di dunia ini tidak ada yang lebih Allah cintai kecuali ibadah? Maka Allah pun mengingatkan kita bahwa tujuan kita adalah ibadah. Siapa yang tidak ingin bahagia? Semuanya ingin bahagia.
Semuanya pengen hidupnya layak semuanya. Semuanya pengen hidupnya itu mapan istilahnya gitu. Kira-kira pun layak dari kehidupan kolam panjenengan? Sudah layak belum kira-kira? Belum. Kurang nopo Pak? Omah pun gadah nggih. Pun kendaraan pun nggih. Pun nggih. Apa mulai Pak? Putra nggih pun gadah. Sing dereng nggih donga. Apa mulai sing kirang apa Pak kira-kira? Ya. Sing kirang napa Pak? Bahagia mungkin nggih. Bahagia. Maka di dalam surat An-Nahl ayat 97 ini Allah memberikan petunjuk yang luar biasa dan sederhana kelihatannya. Mungkin jenengan ada yang sudah hafal surat An-Nahl ayat 97 ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila shalihan." Man 'amila shalihan. Siapa saja, Pak? Allah tidak pandang bulu. Sinten kemawon, Pak, yang berbuat baik. Man 'amila shalihan. Siapapun kalian yang berbuat baik, min zakarin aw unsa, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman kepada Allah, bukan kafir. Dia beriman kepada Allah, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan berikan kehidupan yang layak, kehidupan yang baik. Ayat ini memberikan petunjuk yang begitu indah, begitu baik, bahwa kalau hidup kita pengen dilayakkan oleh Allah, hidup kita ingin lebih baik, maka syaratnya satu, syaratnya hanya satu, man amila sholihan wa huwa mu'min, dan mereka beriman kepada Allah. Atau syaratnya ada dua, beramal soleh dan beriman kepada Allah. Maka tidak heran kalau di dalam surat Al-Hasyr kita sering membaca dan mendengarnya bahwa yang beruntung atau yang tidak pernah rugi adalah mereka yang illal ladzina amanu wa amilus sholihat, mereka yang selalu beriman dan beramal soleh. Jadi kalau kita ingin hidupnya dilayakkan oleh Allah, hidupnya menjadi lebih baik, syaratnya hanya itu. Syaratnya hanya itu. Nanti biar Allah yang memperbaiki hidup kita. Biarkan Allah yang akan menjadikan kita bahagia. Karena kadang-kadang kita tidak bisa hidup bahagia sendiri. Kita tidak bisa bahagia. Yang bisa membahagiakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syaratnya adalah beramal soleh. Beramal soleh. Man amila sholihan tadi. Siapa yang mau berbuat baik, maka Allah akan beri kehidupan yang lebih baik. Tapi sebelum ayat itu, Pak, juga dijelaskan di dalam ayat yang ke-96. Di dalam ayat 96 Allah juga berfirman ayat sebelumnya, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma 'indakum yanfadu ma 'indallahi baq wa la najziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa yang di sisimu akan lenyap, Pak. Semuanya akan lenyap, dan apa yang di sisi Allah itu akan kekal. Dan kami, kata Allah, pasti akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Allah menyatakan bahwa yang di sisi Allah itu lebih baik, dan yang di sisi kita, apapun yang ada di sisi kita, semuanya akan lenyap. Maka kemarin saya menyampaikan sebuah logika, ya Pak, atau menyampaikan kalau sapi itu yang dia kalau dijual semakin mahal karena apa? Dagingnya, okay? Jadi sapi itu semakin dagingnya mahal besar, Pak,
berarti semakin mahal. Tapi ada binatang yang tidak punya daging tapi mahal, yaitu nama burung. Burung itu nggak punya daging, Pak, tapi mahal, bukan karena dagingnya tapi karena suaranya. Nah, manusia itu juga mahal, Pak. Di sisi Allah mulia, bukan karena dagingnya, bukan karena suaranya, tapi karena qulubikum wa a'malikum, karena hatinya, berarti iman, Pak. Dan karena apa? Perbuatannya. Dua hal ini kalau kita perbaiki, kita lakukan dengan baik petunjuk Allah, maka kita akan mendapatkan kehidupan yang layak. Kita akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Man amila sholihan, siapa saja, Pak, yang berbuat amal soleh. Nah, amal soleh itu apa? Kebaikan, Pak. Amal soleh itu kebaikan. Nah, kebaikan yang bagaimana yang harus kita lakukan? Tentunya kebaikan yang Allah kehendaki, Pak, bukan kebaikan yang kita inginkan. Karena kadang-kadang orang disebut baik menurut temannya, atau baik disebut saudaranya, tapi belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, amal soleh itu ada 3. Ya, paling tidak ada 3. Apa yang harus kita perbaiki biar kita mendapatkan tadi, Pak? Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Agar mendapatkan kehidupan yang baik. Apa yang harus kita lakukan? Yang berbuat amal soleh. Dan amal soleh itu ada 3. Yang pertama, amal soleh kepada Allah. Yang kedua, amal soleh kepada sesama manusia. Dan yang ketiga adalah amal soleh kepada lingkungannya, Pak, kepada alam sekitarnya. Itu amal soleh. Itu yang harus kita benahi, Pak. Maka mari kita fokus pada ini. Nanti insya Allah hidup kita akan dilayakkan oleh Allah. Allah akan benahi hidup kita. Yang pertama adalah amal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah kita pahami bersama, Pak. Kita menjalin hubungan kepada Allah. Siapa yang memperbaiki hubungan dengan Allah, pasti Allah akan perbaiki hidupnya. Perbaiki hidupnya. Apa itu amal soleh kepada Allah? Ya sholat, zakat, puasa, haji, nuntut ilmu, baca Al-Quran, itu semua amal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini belum dipenuhi, kalau ini belum diperbaiki, maka kita tidak berhak mendapatkan kehidupan yang layak. Kehidupan yang layak. Jadi yang pertama, perbaiki amal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ingat hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu? Beliau bertanya kepada Rasulullah, sering saya sampaikan, ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai Allah? Amalan apa yang paling utama? Rasulullah menjawab, as-sholatu ala waqtiha, birrul walidain, jihadu fisabilillah. 3 ini kan pas. Perbaiki hubungan dengan Allah berarti sholat, perbaiki hubungan dengan sama manusia berarti salah satu yang pokok adalah birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua, dan jihad fisabilillah itu menegakkan kebaikan bagi masyarakatnya, menegakkan agama agar tidak membuat kerusakan di muka bumi. Itu jihad fisabilillah, menegakkan keadilan, kebenaran dan keadilan, membela agama, memakmurkan bumi. Itu pertanyaan sahabat Ibnu Mas'ud kepada Rasulullah SAW. Maka kalau pengen hidupnya layak, perbaiki yang ini dulu. Perbaiki satu hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama apa tadi? Salat. As-salatu ala waqtiha. Perbaiki salatnya, perbaiki salatnya. Kemarin sudah kami sampaikan, menawi dengan masih ingat, amal ibadah pahalanya itu tergantung dengan beberapa faktor. Nilai ibadah itu masih ingat ya, dengan masih ingat ya Pak? Ibadah itu nilainya tergantung beberapa faktor. Yang pertama karena apa? Jenisnya, Pak. Jenis ibadahnya. Misalnya Pak, wajib sama sunnah itu beda, Pak.
wajib itu tentunya lebih besar pahalanya daripada yang sunnah. Masih saya sering sampaikan, yang pertama nuntut ilmu ya teman. Nuntut ilmu itu hukumnya apa? Wajib. Siapa yang nuntut ilmu karena Allah, ya, menuntut ilmu maka lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Nuntut ilmu itu wajib ya Pak ya. Jadi yang wajib tidak bisa mengalahkan yang sunnah. Ya. Maka sering saya sampaikan, sahabat Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu sering menasehati sahabatnya Umar bin Khattab. Allah tidak akan menerima yang sunnah sebelum yang wajib dilakukan. Itu karena jenis ibadahnya. Yang kedua karena tempatnya. Kemarin sudah saya sampaikan, jenengan sholat di Masjidil Haram 1 rakaat, pahalanya berapa? 100.000 rakaat di masjid di sini, Pak. Di masjid yang lain selain Masjidil Haram. Jenengan sholat 1 rakaat di Masjid Nabawi itu 10.000 dengan sholat rakaat di sini, Pak. Jenengan sholat di sini jamaah di sini, Pak. Sholat apa nih maghrib ya? Itu lebih baik 27 derajat daripada jenengan sholat di rumah. Tentunya orang yang beriman seperti ini dia akan lebih pilih yang mana, Pak? Yang banyak pahalanya, yang banyak keutamaannya. Itu berdasarkan tempatnya. Maka hal-hal seperti ini kita perbaiki, Pak. Nanti agar Allah nanti perbaiki hidup kita. Perbaiki. Jadi yang pertama terutama nomor sholatnya diperbaiki. Masalah waktunya, ya memang boleh Pak. Zuhur itu 2:30 boleh betul. Karena batasnya zuhur itu sampai azan. Masuk assalamualaikum langsung azan asar bangetan tuh Pak. Jadi as-salatu ala waqtiha, ibadah hubungan amal soleh terbaik kepada Allah adalah sholat. Jadi sholat maka jaga Pak, sholat mau diperbaiki sholatnya. Dan sholat itu wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sholat itu berat Pak, kecuali orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk itu senang Pak. Jadi nek sholat senang banget. Senang ya, ampun ngantos nek enten azan jenengan matur azan meneh atau sholat meneh. Ampun ngoten, itu tandanya berarti beban. Orang yang khusyuk itu tidak beban, Pak. Tidak beban. Jenengan pernah saja malam meneh, mungkin ya pernah ya Pak ya. Kan pernah ya Pak. Jadi menganggap bahwa sholat itu nikmat, Pak. Sholat itu nikmat. Bahkan Syekh Ali Jabir almarhum sampun meninggal Pak. Beliau mengatakan kalau orang sholat dadak dipanggil itu lalai Pak. Orang itu kalau mau sholat dadak ngenteni azan itu orang lalai kan, diingatkan. Azan itu untuk mengingatkan dia sholat Pak. Jadi kalau dia nanti sholat itu bagi laki-laki ya Pak, itu nunggu azan, itu berarti yang lalai Pak Tinozo. Agar tidak lalai berarti sebelum azan sudah di masjid, kan ngoten nggih Pak. Jadi sudah di masjid itu katanya Syekh Ali Jabir gitu. Jadi diperbaiki sholatnya, bagaimana sholat yang khusyuk Pak. Dan syarat sholat yang khusyuk jenengan keluaran panjenengan pengen sholatnya khusyuk Pak. Itu salah satunya harus tahu arti bacaan sholatnya, Pak. Ya, harus tahu arti bacaan sholat. Nanti kesane takmir, ya, Pak Sam, kesane mengajarkan bacaan sholat mulai dari iftitah sampai salam. Okay. Pun ngertos arti ini, Pak. Okay. Jenengan nek ngertos arti dari bacaan setiap sholat itu sholatnya tambah khusyuk. Tambah khusyuk nanti, sholatnya tambah khusyuk. Jadi yang pertama itu adalah perbaiki sholatnya, tambah khusyuk, tambah baik dan seterusnya. Termasuk mulai dari wudu, mulai dari wudu, jangan baik dari wudu, kemudian waktunya, kemudian gerakannya dan seterusnya.
Oke. Semoga nanti kalau sholat kita semakin baik, maka insya Allah Allah akan perbaiki hidup kita. Perbaiki sholatnya, maka Allah akan perbaiki hidup kita. Dan sholat itu adalah hubungan yang paling serius dengan Allah. Sholat itu adalah ibadah yang paling dicintai Allah, ya, paling apa namanya, paling utama, okay? Paling utama. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita perbaiki sholat kita. Terus kemudian hubungan dengan Allah yang lain, misalnya apalagi tadi zakat, ya, infak, sedekah dan seterusnya. Termasuk doa. Doa itu adalah menjalin hubungan dengan Allah. Wasta'inu bis-sabri wa shalah. Mintalah tolong kepadaku dengan sabar dan sholat. Karena sholat itu juga disebut doa. Sholat itu disebut doa. Orang Islam, orang yang beriman jangan sampai lupa untuk berdoa. Jangan buka surat Al-Baqarah ayat 45. Allah berfirman, surat Al-Baqarah ayat 186, Pak. Setelah Allah bicara tentang Ramadan 183, 184, 185. Nah, 186 itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, kalau hambaku tanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, aku dekat, Pak. Aku dekat, dan dijelaskan lebih dekat dari nama urat nadi. Dan aku akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa. Ayatnya berlanjut, maka penuhi perintahku. Ya, penuhi perintahku. Dengan buka, Pak. Aku itu dekat. Wahai Muhammad, katakan kalau ada umat yang bertanya kepadaku, maka aku dekat, lebih dekat dari urat nadi. Jadi ngertos urat nadi itu isinya apa, Pak? Darah. Berarti lebih dekat dari apa, Pak? Darah kita. Kalau Allah lebih dekat dengan darah kita, berarti kita tidak perlu perantara, Pak. Kadang-kadang orang membuat perantara, Pak. Tidak perlu perantara. Ini bukan apa-apa loh, Pak. Ini bukan apa-apa, Ustaz. Ini bukan apa-apa, Pak Kiai. Ini hanya untuk mendekatkan diri pada Allah. Kalau itu diri dari Allah nggak masalah. Tapi kadang-kadang kita membuat sendiri, Pak. Membuat khayalan sendiri, membuat sesuatu perbuatan atau menggunakan barang-barang yang itu diharamkan, kemudian kita katakan ini untuk mendekatkan diri pada Allah. Apakah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ini kurang jelas? Aku dekat, Pak. Jadi kalau panjenengan kalau berdoa itu dekat sekali kepada Allah. Dan ini salah satu bentuk menjalin hubungan dengan Allah, Pak. Matur dengan kali Allah. Ya Allah, mengeluhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya Allah, dan seterusnya. Maka jangan bosan-bosan untuk berdoa seperti Nabi Zakaria. Nggih, wong-wong global ini, Pak. Ya Allah, saya tidak pernah bosan berdoa. Luar biasa. Rambutku sudah putih, sudah tua, istriku sudah tidak menstruasi, sudah menopause, tapi aku tidak pernah berhenti memohon kepadamu. Luar biasa. Kalau kita kan mungkin baru berdoa 2 kali terus bilang, ya Allah, mengapa tidak kau kabulkan? Akhir doa 1 minggu terus bilang, ya Allah, dosa saya apa? Kenapa engkau tidak mengabulkan doaku? Mungkin bisa dijawab, kurang suwe, karena Allah itu kalau mau mengabulkan kan nunggu layak dulu, Pak. Layak enggak diberikan doa permintaannya itu, layak enggak? Sebagaimana seorang anak kecil yang baru berumur 2 tahun, ya, kemudian minta mobil sama bapaknya, dikasih betul, Pak? Betul dikasih, Pak. Kula nyuwun mobil, napa Dik? Bis gede. Bapak ini kabulke mboten, Pak? Mboten, karena belum layak. Terus anaknya ngomong, bapak jahat, bapak tidak sayang sama saya. Mboten. Jangan begitu. Maka layakkan diri kita agar nanti layak mendapatkan kehidupan yang lebih baik dengan cara yang tadi, okay?
menjalin hubungan dengan Allah, salah satunya adalah perbaiki sholatnya. Semakin hari saran-saran ya Pak, sholatnya diperbaiki ya. Ada yang dulu kalau subuh nggak mandi, aku subuhku apik berarti tambahin mandi. Enten niki nek sing subuh mandi Pak. Enten Pak. Enten Pak Haji mandi, alhamdulillah. Ada satu pondok pesantren, tapi kan kula mboten Pak. Niki kula betul santri, kula papat niki kula betul niku Pak. Niku nek subuh mboten atus Pak. Soalnya kula nggih mboten mewajibkan. Besok mandi ya Mas ya. Oh iya. Berani nggak mandi Mas? Masya Allah. Terus ada satu pondok pesantren itu yang mewajibkan subuh harus mandi Pak. Kalau nggak mandi nggak boleh subuh. Maksudnya nggak boleh datang, harus mandi dulu. Oke, monggo jenengan sami-sami diperbaiki sami. Oke, terus saya ngantuk gitu, raumen dari komplit terus yang kecil nyaret sarung gitu Pak gitu. Nyaret sarung. Terus ada yang mewajibkan mandi, tapi kalau mandi hati-hati Pak. Saya dapat kabar dari temen nih Pak, gara-gara salah mandi Pak, akhirnya mohon maaf pembuluh darahnya mengembang atau hampir pecah atau pecah. Wah, karena mandinya salah. Dia ke susu di rasa gugup langsung menyiramkan air ke kepalanya dan dingin itu di waktu pagi, langsung sempoyongan terus ambruk Pak. Akhirnya badannya setengah tidak bisa digerakkan. Dia cerita begitu. Jangan mengertos cara mandinya Rasulullah. Boleh Pak? Apa dulu Pak? Niat dulu Pak. Ada niat terus ambil anduk ke kamar mandi, berdoa gitu. Kaki kanan atau kiri Pak? Kiri dulu gitu. Nanti kalau keluar kanan. Bingung lali mangajlok mau colok. Ya Allah kula kesupen pun kula barengke mawon. Bismillah. Terus nek enten kamar mandi mboten sah bercakap. Bapak enten kamar mandi, ibu enten jame Pak. Engko blonjo apa tahu tempe lagi kamar mandi Pak. Blonjo sekian ndak boleh Pak. Kesane keluar dulu, nggih. Ampun ngobrol di kamar mandi. Terus yang disiram apanya dulu? Nah, kakinya dulu. Itu Pak, naik ngoten nggih. Nggih. Nanti tanya Pak Sam, cara mandi sesuai sunnah. Nggih, betul. Terus apa itu Pak? Lo cerita apa tekan atus Pak ya? Okay. Oh, perbaiki sholat ya Pak. Perbaiki sholatnya. Kalau jenengan sudah sholatnya, kelolaan panjenengan sholatnya sudah baik, memang sudah khusyuk dan sudah merasa senang, kemudian tambah sholatnya Pak. Tambah sholatnya. Setelah yang wajib berarti jenengan kelolaan panjenengan langsung naik ke yang wajib berikutnya. Yang wajib mendekati wajib. Nah Pak niku. Sholat yang wajib setelah sholat wajib Pak. Jadi kertas. Sholat tahajud. Tahajud itu sholat menurut para ulama, sebagian ulama wajib Pak. Kenapa wajib Pak? Karena Nabi tidak pernah meninggalkan sholat malam. Sagete rong rakaat dengan rong rakaat. Itu santri kula benten-benten Pak. Niku enten sing 8, enten sing 2, enten sing ngantukan bareng niku gitu. Akhirnya jam 3 dibuka niku bali turun ya Pak. Ditinggal ngoten niku bali turun. Nggih, mboten nopo-nopo gitu. Terus sholat yang wajib setelah yang wajib itu sholat tahajud Pak. Surat Al-Muzammil. Nggih, surat Al-Muzammil itu sebagian ulama ada yang mewajibkan dan ada yang sampai sunnah muakkad saja Pak. Sunnah muakkad. Terus kelolaan panjenengan kalau ingin meningkatkan kualitas sholatnya begitu Pak. Wudune pun sae, nggih. Gerakan sholatnya pun baik, pun ngertos artine. Jenengan tambahi bajune sing apik Pak nek teng masjid. Ampun nek jagung tok. Iki tesih usum jagung nggih. Nggih. Ampun nek jagung tok teng masjid nggih kudu sae. Kan ngoten. Kulu zinatakum inda kulli masjidin. Pakailah pakaianmu yang baik-baik ketika memasuki masjid. Ayatnya bukan memasuki jagungan Pak. Ayatnya bukan pakailah pakaianmu yang bagus-bagus kalau jagung betul-betul, tapi memasuki masjid. Betul nggih? Terus
napa niku diperbaiki pakaiannya sami-sami gitu. Kemudian napa mau ditambah. Rian sampun kula sampaikan sebenarnya kita itu disuruh sholat berapa waktu? 50 waktu. Itu menunjukkan bahwa Allah itu pengennya kita itu seolah-olah subhanallah gitu. Pengennya itu berkonsolat Pak. Ya, pertama kali perintah sholat itu kan 50 waktu. Berarti Allah itu menyuruh seolah-olah kita lakukan sholat Pak. Makanya ada yang tanya Pak sama saya, itu kalau orang itu kalau sudah sholat wajib, itu sholat apa setelah sholat wajib itu? Namanya sholat apa Pak? Sholat rawatib Pak, 12 rakaat. Pun ngetes gitu kan? Napa niku? 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sudah maghrib, 2 rakaat sudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. 12 rakaat ditambah 11 rakaat ditambah 17 rakaat sama dengan 40 rakaat. Dengan setiap hari ampun kurang dari 40 rakaat. Nggih. Kula namung rakaat Pak. Dan ukur subuh tok. Nggih, ampun subuh tok. Salat wajib pun 17, nggih. Kemudian tambah salat napa rawatib pinten 12 ditambah 11 tahajud, Pak. 8 tahajud, 3 witir. Jumlahnya 40. Nggih. Pipun Bapak-bapak sampun 40 rakaat nggih, Pak? Dereng. Nah, niki jenengan tingkatkan nanti insyaallah Pak. Allah akan perbaiki kehidupan kula lan panjenengan sedaya. Wasta'inu bisabri wassalah. Kalau butuh pertolongan, sabar, dirikan sholat, Pak. Itu kata Allah dalam Al-Baqarah ayat 45. Kalau butuh sesuatu, wasta'inu, minta tolong kepadaku, sabar dan dirikan sholat, Pak. Pernah dengar kisah ada seorang pedagang yang kaya, Pak, dari negeri Sam. Kemudian dia pergi, di perjalanan dia dirampok, Pak. Dia dirampok. Kemudian setelah dirampok diminta hartanya. Awalnya merampok Pak, tiba-tiba dia pengen nyawanya. Loh, sudahkah? Kan sudah hartaku sudah saya berikan. Iya, tadi saya pengen hartamu, sekarang saya pengen nyawamu. Kalau begitu izinkan saya dulu sholat dulu. Akhirnya tadi orang tadi diizinkan sholat, Pak. Diizinkan sholat. Ya, kemudian dia sholat, Pak. Di dalam sholatnya dia berdoa. Nah, setelah selesai sholat dia berdoa. Jadi ini perampoknya untuk apa sih Pak? Arti pateni kan? Napa? Terus dikasih waktu untuk sholat. Akhirnya sholat. Ketika dia berdoa, setelah selesai berdoa, tiba-tiba datang seorang penunggang kuda, ya, kemudian membunuh perampok tadi. Kemudian penunggang kuda tadi menjelaskan, ditanya, siapa engkau? Saya malaikat yang diutus oleh Allah. Tadi ketika kamu berdoa, doa pertama itu langit gemerincing katanya Pak. Gemerincing itu. Kemudian doamu yang kedua membuka pintu langit. Kemudian doamu yang ketiga, malaikat Jibril datang, siapa yang ingin menolong? Nah, itu si fulan itu. Maka meluncurlah malaikat atas izin Allah dan menolongnya. Subhanallah, ini luar biasa. Itu janji Allah dalam surat Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya. Kalau butuh pertolongan, sabar dulu dan dirikan sholat. Jadi sabar dulu, kemudian mendirikan sholat, minta tolong kepada sinten? Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita sudah menyembah Allah dan juga harus minta tolongnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pertama, perbaiki kalau kita pengen hidupnya layak, perbaiki hubungan dengan Allah. Yang kedua, perbaiki hubungan dengan sesama manusia, Pak. Siapa sesama manusia yang layak kita berbuat baik? Kemarin sudah saya sampaikan, birrul walidain. Yang pertama, orang tua dulu, Pak. Perbaiki hubungan dengan orang tua, maka Allah akan perbaiki hidup kita. Ya. Kemudian yang ketiga, perbaiki dengan lingkungan, Pak. Dengan lingkungan sekitar, jangan merusak. Karena orang beriman itu tidak pernah merusak lingkungan. Jadi yang pertama, amal soleh kepada Allah. Yang kedua, amal soleh kepada sesama manusia. Dan manusia yang layak untuk kita perbuat baiki adalah orang tua. Dan yang ketiga adalah amal soleh kepada lingkungan sekitar kita. Lingkungan sekitar kita. Insya Allah, Allah akan berikan kehidupan yang
yang layak, Pak. Menurut para ahli tafsir, ya, kehidupan yang layak yang diberikan Allah itu berupa apa saja, Pak? Yang pertama, rezeki yang halal. Orang yang melakukan amal soleh tadi, maka Allah akan berikan fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah, kehidupan yang layak itu, para ahli tafsir ya, mengatakan, termasuk Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya, dan para mufassir yang lain, beliau mengatakan kehidupan yang layak itu yang bagaimana? Satu, diberi rezeki yang halal. Dan saya lupa, adakah di lingkungan kita, mohon maaf, atau manusia yang lain diberi rezeki yang tidak halal? Ada bandar nomor gitu, rezekinya halal betul halal, tapi dengan bahagia bisa berdagang, bisa bertani, bisa apa, dan lain sebagainya. Rezeki yang halal itu kehidupan yang layak yang pertama. Yang kedua, qanaah. Orang yang disebut hayatan thayyibah, kehidupannya itu baik, yang qanaah. Apa itu qanaah? Selalu ridho terhadap pemberian Allah. Ridho terhadap pemberian Allah. Berapapun hasilnya, berapapun hasil dari usaha kita, kita ridho, Pak. Tapi susah ya, Pak. Ya, susah ya, Pak. Ya, susah. Jenengan sakit ridho terhadap pemberian Allah. Sudah bekerja dari pagi sampai sore, kemudian hasilnya ridho, maka insya Allah itu salah satu bentuk layaknya kehidupan kula panjenengan. Kemudian yang ketiga, hayatan thayyibah. Orang yang disebut hidupnya akan layak, hidupnya akan baik itu, dia akan menikmati ketaatan kepada Allah. Ibadah itu nikmat. Ibadah itu nikmat. Jadi kalau kula panjenengan ibadah nikmat, itu termasuk salah satu kebahagiaan di dalam hidup kula panjenengan sendiri. Kemudian yang selanjutnya, dia akan selalu beruntung terus, diberi keberuntungan, Pak. Selalu diberi keberuntungan. Yang kelima, diberi kesehatan dan kecukupan. Diberi kesehatan, ya, sehat. Kalau jenengan tidak diberi sehat, tapi kok diberi sakit, jenengan sabar. Karena mungkin Allah sayang kepada kita, Pak. Kalau nanti diberi sehat, jenengan tidak bisa berbuat baik, tapi ketika diberi sakit, jenengan banyak kebaikannya. Banyak kebaikannya, maka selalu husnuzon kepada Allah. Lawan panjenengan dikasih keburukan, ya kebaikan, kadang-kadang mungkin tidak banyak Pak amalnya, tapi kok dikasih sedikit musibah, amalnya banyak Pak. Amalnya banyak. Termasuk ini ada musibah di Cianjur ya Pak. Nah, saudara-saudara kita sedang terkena musibah, semoga Allah berikan kesabaran, gitu Pak. Semoga Allah berikan petunjuk dan kita dijauhkan dari mara bala seperti itu. Dalam surat Al-Anfal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Aku tidak akan mengazab atau memberikan musibah pada suatu tempat kalau Nabi Muhammad di situ. Dan sekarang Nabi Muhammad sudah wafat. Allah tambahkan, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengadab suatu negeri kalau negeri itu selalu istighfar. Maka berbanyak istighfar ya Pak. Saya kemarin melihat di televisi itu rekamannya yang terkena musibah itu, dia berdoa sambil nyoteng gitu Pak. Ya Allah, dosa saya apa? Ampuni ya Allah. Itu pas musibah Pak. Pas musibah. Pas gak musibah saya gak tahu Pak. Jadi maka perbanyakan dan orang yang sholat itu pasti istighfar Pak. Orang yang sholat pasti istighfar. Bukankah setelah sholat dengan istighfar berapa kali Pak? 3 kali tak ya? Setelah assalamualaikum jenengan astagfirullah duh Gusti nyuwun ngapunten nek kula wau sholat kathah lepate. Kan sholat itu bertemu dengan Allah. Nyuwun ngapunten nek sholat kula wau boten khusyuk, kula wau ngejangan kelingan mawon. Nyuwun ngapunten sholat kula nek boten khusyuk, wong kula wau dereng adus. Ajeng adus pun kaget kula langsung nyeret sarung kali nyorot buku. Ngebut niku wau banten.
yo ngapunten, astagfirullah, yo ngapunten. Kan wonten Pak. Salat itu kan sowan dumateng Gusti Allah nggih Pak. Kados jenengan sowan teng Pak Bupati, bar sowan terus Pak Bupati gandeng sampun cekap nyuwun pamit nggih nyuwun ngapunten nek wonten lepat. Kan wonten to Pak? Nggih. Terus jenengan nek bar salat istighfar. Berapa kali Pak? 3 dan memuji Allah dan seterusnya. Jadi orang yang sholat itu pasti istighfar, pasti istighfar. Maka perbanyaklah nama istighfar, karena istighfar mampu menolak bala atau menolak musibah. Berbanyak istighfar. Jangan mau jalan ke masjid daripada diem mendel mawon istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Betul gak? Istighfar betul bu. Namun pelaku betul no. Nganggur kayak mana? Terus nama diberi kesehatan dan kecukupan. Yang ke-6 diberi surga. Terus bedanya orang beriman berbuat baik sama orang kafir. Itu kalau orang beriman itu kalau berbuat baik dibalas sebagian di dunia dan sebagian akan diberikan di akhirat yang lebih baik. Surat An-Nahl tadi ayat yang ayat yang 97 bagian terakhir itu, dan akan kami beri balasan yang lebih baik besok di akhirat. Jadi orang beriman itu kalau berbuat baik dia akan dibalas di dunia ini sedikit Pak, dan yang banyak nanti di akhirat. Tetapi orang kafir itu mereka walaupun tidak berbuat baik, tapi kalau dia bekerja atau berbuat baik gitu ya, bekerja, dia akan dibalas Pak sempurna, tapi di akhirat tidak dapat apa-apa. Ini ampun menjadi tipu daya kita ya. Jenengan kok ngertos kaya salat nggih, ngaji nggih mboten tahu. Ya toh, selalu maksiat, kok uripe rumasaku kok apik wae, jenengan ampun tertipu ini. Karena apa? Kebaikannya hanya di dunia, Pak. Nanti di akhirat tidak diberi. Surat Al-Anfal ayat 97 ini, Pak. Nggih, itu buat usah iri, jenengan iri nek mereka sholat tapi juga kehidupannya juga layak. Gitu. Jadi kalau pernah Pak tonggo kula niku pradul kali kula, kanca senes tonggo. Pak, terus ajeng banget. Sawahku rak cedak kali sawahe tonggoku. Wong iki yo sewa iki. Wong iki sugih. Ki kene mboten. Ora tau salat. Sawahe kok lemu to, Pak. Ki sawahku ki ora tau lemu. Ngoten ki jeneng ajeng jawab pripun, Pak? Nek kula jawab ngangge ayat, mungkin mboten paham ora tau salat iki, Pak. Yang kira tahu Quran, akhirnya lo jawab apa? Niku mau Pak. Dan terus orang beriman, tiang saya niku belum tentu dibalas di dunia. Kadang dibalas di dunia dan di akhirat lebih baik. Tapi kadang-kadang karena sayangnya tidak dibalas di dunia, tapi disimpan semuanya untuk di akhirat. Okay? Jadi itu hanya seperti ngingulele Pak. Jadi ngingulele ngertos Pak. Tiap pagi, sore, siang dikasih makan tuh Pak. Lelenya bilang, juraganku seneng karo aku. Ning nek wis manci nih, dikapane Pak? Goreng. Kan ngoten nggih. Lele kan tiap hari dikasih makan, sholat. Ben lemu Pak. Nek wis lemu, gorengnya sampai panas Pak. Kan ngoten. Nggih. Tapi nggih ampun terus dudik nggih. Nah, dudik. Yang jelas Allah memberikan petunjuk. Orang beriman itu kalau berbuat baik sebagian akan dibalas di dunia dan yang lain akan disempurnakan di akhirat. Dan orang kafir itu kalau mereka berbuat kebaikan semuanya dibalas di dunia, di dunia maka dan yang nanti di akhirat mereka hanya mendapatkan azab. Maka para sahabat itu kalau mendapatkan kebaikan nangis. Para sahabat itu kalau dapat kebaikan nangis. Kenapa? Karena mereka khawatir jangan-jangan cuma dibalas di dunia ini, nanti di akhirat gak dapat. Sahabat itu kan saking sedihnya kayak gitu Pak. Jadi kalau dia berbuat baik dapat kebaikan malah nangis Pak. Kalau kita kan syukuran gitu. Tapi mereka nangis khawatir, ya Allah jangan kebaikan yang aku lakukan ini kau balas seperti ini. Kalau seandainya kau balas, semoga di akhirat nanti juga mendapatkan yang lebih sempurna. Berdoa gitu sambil nangis Pak. Karena khawatir termasuk yang disebut di ayat ini. Mereka yang mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat tidak mendapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jamaah yang dimuliakan Allah. Man amila sholihan, siapa saja yang berbuat baik, min zakarin aw unsa, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa yu'min, wa huwa mu'min,
dan mereka beriman kepada Allah, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan berikan kehidupan yang baik. Mugi-mugi kula panjenengan termasuk golongan yang akan dikebaikan kehidupannya, dilayakkan kehidupannya, sehingga apa Pak? Bahagia di dunia dan nanti insyaallah mulia di akhirat. Ilmu'an wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ilmu'an assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.